Kasus Amalia Fujiawati dengan mantan kapten Persija Bambang Pamungkas kini mulai menemukan fakta baru di persidangan. Amalia Fujiawati mengaku kini bisa bernafas lega setelah mendapatkan hasil tes DNA dua anaknya yang diketahui bernama Anjani dan Albar. Amalia yang ditemani oleh Jen Abel beserta kuasa hukumnya akhirnya buka suara dan membuktikan hasil tes DNA sebagai bukti agar Bambang Pamungkas mau mengakui anaknya. Nggak ada ya, hanya menambahkan saja. Semoga dengan adanya hasil tes DNA ini, hati dari saudara Bambang Pamungkas sebagai bapak dari Anjani dan Albar itu terbuka gitu. Bagaimanapun juga istri memang pasti ada bekas ya, tapi kalau anak itu tidak ada bekas anak. Saya yakin Mas Bambang tuh orangnya baik. Semoga hatinya segera dibukakan untuk menyadari bahwa itu memang anaknya dan beliau harus bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Itu saja sih. Hasilnya alhamdulillah bahwa kita sudah melakukan tes DNA di salah satu lab terkemuka juga, dan metodenya adalah metode lebih spesifik lagi dari pengambilan darah, dan ini hasilnya dikirim ke Amerika, diuji di sana, baru dikembalikan lagi ke Indonesia. Hasilnya alhamdulillah bahwa tes yang kami lakukan antara Abel dengan Anjani memiliki tingkat keidentikan 92,3%. Artinya adalah bahwa Jen Abel dan Anjani memiliki salah satu orang tua kandung ayah biologis yang sama. Itu hasilnya, hasil tes DNA-nya. Intinya kita lihat dulu di dalam pembuktiannya, itu kan ada alasan atau dasar yang kemudian kenapa itu kemudian harus dilakukan atau tidak, kan gitu. Tidak ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawa saya ujuk-ujuk, tiba-tiba harus tes DNA, enggak kan. Jadi misalkan ternyata dia punya hubungan perkawinan misalkan antara penggugat dengan orang lain, sampai detik ini belum ada putusan entah itu bisa masih berkekuatan hukum misalkan, belum ada batal misalkan. Bagaimana kemudian harus minta pertanggungjawaban pada orang? Logikanya seperti itu, bukan menunggu konfirmasi, menunggu diperjelas sama pengadilan. Pengadilan belum memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan alat bukti. Di alat bukti itu kita akan memperjelas layak atau tidak untuk dilakukan itu. Jangan sampai kepentingan dari klien saya terganggu. Bukan masalah nggak mau, tapi jangan sampai terganggu, gitu loh. Terganggu dalam arti ini kan banyak kegiatan. Kondisi sekarang semua kan serba hati-hati sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, meluangkan waktu, ya kan, itu sangat berpotensi dan membahayakan. Itu yang harus jadi pertimbangan. Hubungan nggak sih? Kita dari awal sudah menyatakan bahwa ada hubungan nggak sih? Kalau nggak ada hubungan, ada kewajiban nggak kemudian menjenguk? Dasarnya itu sederhana sebenarnya. Bukti tes DNA yang sudah digenggam oleh pihak Amalia Fujiawati kini membuat dirinya lebih percaya diri dalam membuktikan bahwa kedua anaknya adalah hasil dari pernikahan dirinya dengan Bambang Pamungkas. Namun di balik hasil tes DNA yang digenggam oleh pihak Amalia saat ini tak luput bantuan moral dari Jen Abel, anak kandung dari Bambang Pamungkas yang telah membantu orang tua angkatnya itu untuk membuktikan bahwa Anjani dan Albar juga anak kandung dari sang ayah. Jen Abel pun mengungkapkan jika dirinya rela melakukan tes DNA karena merasa kasihan dengan adik-adiknya saat ini. Ya karena di sini aku berdiri buat adik-adik. Aku ya kasihan lah sama adik-adik, aku nggak pengen adik-adik Nggak ada bapaknya ya? Merasakan. Nah, memang kenapa? Memang ada apa nih? Kamu merasakan apa emang? Kamu ngomong dong, biar jelas.
merasakan ada dan tiada. Ada namanya nggak ada wujudnya. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya aku punya ibu angkat. Terus ibu angkatku tuh juga kayak bisa dikatakan gedek gitu loh, karena beliau tuh cuma ngasih uang tapi nggak diurus, nggak dijenguk, nggak diapa gitu kan. Jadi tuh kayak udah laporin aja, mana ada orang tuh kayak gitu. Gitu. Akhirnya ya udah kita laporin. Kalau dibilang kayak mana, sebenarnya sih aku masih bingung gitu, karena aku nggak deket sama ayah juga, jadi suka ganti-ganti gitu loh apa pandangan aku terhadap ayah. Kadang misalnya hari ini wah ayah tanggung jawab ya, ayah tuh ini, besok tuh kayak udah berubah lagi tuh, oh ternyata begini tuh ayah, nggak jadi gitu, kayak masih bingung gitu loh sama gimana sosok beliau di mata aku. Pihak kami dengan pihak BP sudah memasuki tahap kesimpulan ya Bu ya. Iya, tinggal nunggu putusan, tapi mungkin majelis lagi berunding, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, itu belum ada kepastian, tapi mudah-mudahan segera diputuskan dan mudah-mudahan semua mendapat keadilan. Gitu. Bahwa selama persidangan ini pihak kami sudah mengumpulkan lebih dari 20 alat bukti. Salah satunya mungkin adalah video pernikahan antara Ibu Amalia dengan Bapak BP. Kedua adalah foto antara BP dengan anaknya. Yang ketiga adalah bukti chat antara Ibu Amalia dengan BP dan bukti transfer uang yang dilakukan selama setahun itu langsung dari rekening BP kepada Ibu Amalia. Namun tidak semua permohonan kami disetujui oleh majelis hakim, termasuk pada saat kami mengajukan untuk tes DNA. Nah, kenapa ini tidak disetujui? Karena memang pihak dari BP tidak mau untuk dilakukan tes DNA. Sebetulnya sih kalau memang tidak ada masalah dan memang beliau tidak menganggap itu adalah hasil dari pernikahan dan memang bukan anaknya, harusnya sih mau dites sehingga permasalahannya juga lebih jelas gitu. Satu yang membuat saya dan tim bahagia hari ini adalah saya sudah ada hasil tes DNA ya. Hasil tes ini tidak lain dari perjuangan atau itikat baik dari Abel. Nih, Bel, saya mengucapkan banyak terima kasih nih ya. Beliau dengan berani mau menjadi saksi di pengadilan, bahwa kesaksiannya itu bahwa memang sudah ada pernikahan dan Abel ini pada saat pernikahan berlangsung ini memang sudah dikenalkan dengan Ibu Amalia dan disebutkan bahwa ini adalah ibumu dan lain-lain, sehingga itu akan menambah jelas untuk majelis hakim bahwa memang sudah ada pernikahan. Dan Abel ini dengan mengajukan diri sebagai saksi yang alhamdulillah membuat semua tuntutan di pihak kami lebih jelas, sehingga beliau dengan sangat kecewa, mungkin sampai dikeluarkan dari kartu keluarga Bapak BP gitu. Pada saat itu alasannya adalah bahwa Abel akan mengurus pernikahan ya Bel, pernikahan dan lain-lain. Tapi ada satu statement dari pihak sana bahwa dikeluarkannya Abel dari Dinas Kependudukan Bapak BP adalah kelihatannya memang benar bahwa untuk menghindari Abel diminta untuk tes DNA sehingga tidak bisa dites DNA katanya. Dikeluarkannya Jan Abel dari kartu keluarga oleh Bambang Pamungkas kini membuat kecurigaan tersendiri bagi pihak Amalia, yang mana pihaknya merasa ada alasan-alasan tertentu dari Bambang Pamungkas yang diduga mengeluarkan Jan Abel dari kartu keluarga Bambang Pamungkas. Saya dengar dari pernyataan lawyernya BP Terakhir ya di Indosiar di menit ke-8 lewat 10 detik saya ingat. Nah, nanti bisa dilihat postingan Indosiar terakhir. Beliau menyampaikan bahwa Abel ya silakan aja mau tes DNA. Kan kalau tes DNA itu status kependudukannya harus jelas. Nah, pernyataan beliau itulah yang membuat akhirnya kami paham bahwa
kenapa status kependudukan Abel itu digantungkan ya supaya Abel tidak bisa tes DNA, mungkin itu kami tahu dari pernyataan lawyernya sendiri ya, bukan menebak-nebak. Silakan aja dilihat di menit ke-8 lewat 10 detik. Ini juga mungkin satu hal yang mesti kita analisa mungkin ya, bahwa Abel ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Ibu Amalia. Seharusnya dia membela ayah kandungnya, tapi mungkin Abel juga tahu ayahnya lagi hilap, mungkin pikirannya lagi gelap, sehingga Abel di sini datang mau hadir di persidangan, mau dites DNA, tidak lain adalah semata untuk menunjukkan keadilan gitu. Dan Abel juga saya lihat sangat sayang sama adik-adiknya. Abel ya? Intinya kami masih mengupayakan bahwa hasil tersebut akan kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun jadwal terkait bukti itu sudah tidak selesai. ada, sudah selesai. Akan tetapi kami di sini memperjuangkan anak-anak. Di sini kami tetap akan mengajukan melalui pengadilan. Kami masukkan melalui pengadilan, ditunjukkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terlepas diterima atau tidaknya bukti DNA tersebut, yang pasti kami di sini sudah berupaya untuk tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi anak-anak.